Bitcoin. Aset digital yang katanya bisa bikin kita kaya dalam semalam. Tapi juga bisa bikin nyesal seumur hidup. Pertanyaannya, apakah Bitcoin aman dan etis untuk digunakan? Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang adil dan transparan? Dan khususnya, bagaimana pandangan Islam tentang Bitcoin? Yuk kita bahas tuntas, singkat, dan jelas. Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang muncul pada tahun 2009. Diciptakan oleh seseorang, atau kelompok, bernama Satoshi Nakamoto. Berbeda dengan uang biasa, Bitcoin tidak punya bentuk fisik dan tidak dikendalikan oleh bank atau negara manapun. Semua transaksi dicatat dalam sistem bernama blockchain, semacam buku besar digital yang transparan dan sulit dipalsukan. Dalam dunia keuangan yang etis, termasuk perspektif Islam, ada prinsip-prinsip penting yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Yang pertama, tidak boleh ada ketidakpastian besar atau gharar. Yang kedua, tidak mengandung unsur spekulasi murni atau judi atau maisir. Yang ketiga, transaksi harus adil, transparan, dan punya nilai nyata. Dan yang terakhir adalah tidak boleh merugikan satu pihak secara sepihak. Pertanyaannya sekarang, apakah Bitcoin sesuai dengan prinsip ini? Pendapat yang mendukung boleh digunakan. Yang pertama, Bitcoin punya nilai dan bisa digunakan untuk transaksi sah. Yang kedua, sistemnya terbuka, adil, dan transparan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk tujuan produktif dan bukan spekulasi semata. Pendapat yang menolak atau mengkritik. Yang pertama, harga Bitcoin sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Yang kedua, banyak orang membelinya hanya untuk spekulasi cepat. Yang ketiga, rentan digunakan untuk aktivitas ilegal karena anonim. Karena inilah, banyak ulama dan pakar keuangan Islam berbeda pendapat soal hukumnya. Sampai hari ini, belum ada kesepakatan tunggal dari para ulama dan lembaga keuangan Islam terkait hukum Bitcoin. Tapi ada dua pandangan besar yang menonjol. 1. Pandangan yang membolehkan. Beberapa ulama dan pakar keuangan Islam modern menyatakan bahwa Bitcoin bisa dibolehkan, dengan catatan. 1. Digunakan untuk transaksi yang sah, bukan untuk judi atau spekulasi ekstrim. 2. Dipahami risikonya, seperti investasi lainnya. 3. Tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Contohnya, Mufti Taqi Usmani, ulama fikih dan keuangan Islam terkemuka, tidak langsung mengharamkan, tapi lebih condong menyarankan kehati-hatian dan penelitian lebih dalam. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, Bitcoin diakui dalam batas-batas tertentu untuk investasi dan pengembangan teknologi blockchain, bukan sebagai pengganti uang resmi. 2. Pandangan yang mengharamkan. Sebaliknya, ada pula yang mengharamkan Bitcoin karena alasan berikut. 1. Gharar alias ketidakjelasan tinggi yaitu nilainya sangat fluktuatif dan tidak stabil. 2. Maisir alias spekulatif seperti judi yaitu banyak yang membeli hanya karena FOMO, bukan karena nilai fungsional. 3. Tidak didukung oleh aset real atau otoritas resmi sehingga dianggap tidak memenuhi syarat mata uang sah dalam pandangan syariah klasik. Contohnya, Dar al-Ifta Mesir dan fatwa dari Turki. Secara eksplisit menyebutkan bahwa penggunaan Bitcoin dapat melanggar prinsip-prinsip syariah karena tingginya unsur spekulasi dan risiko manipulasi. Hukum Bitcoin masih tergolong khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Tidak semua mengharamkan, tapi banyak yang menyarankan kehati-hatian dan penggunaan secara bertanggung jawab. Kalau tujuannya jelas, risikonya dipahami, dan tidak digunakan untuk spekulasi ekstrim, sebagian besar pendapat cenderung membolehkan dalam batas tertentu. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Apakah Bitcoin halal, haram,
Atau tergantung cara kita menggunakannya? Sebenarnya, Bitcoin bukan sepenuhnya hitam atau putih. Ia berada di wilayah yang disebut banyak pakar sebagai gray area atau syubhat. Semuanya kembali pada niat, tujuan, dan cara penggunaannya. Kalau digunakan secara positif, misalnya 1. Untuk transaksi bisnis legal. 2. Untuk menyimpan sebagian aset sebagai diversifikasi investasi. 3. Dengan memahami penuh risiko fluktuasi harganya. 4. Bukan untuk mengejar keuntungan instan atau spekulasi liar. Maka, banyak ulama kontemporer menganggapnya bisa dibolehkan dengan syarat kehati-hatian. Tapi, risikonya menjadi tidak sesuai secara etis jika 1. Dibeli sekadar karena ikut-ikutan tren tanpa ilmu, FOMO. 2. Hanya bertujuan mencari untung cepat dari fluktuasi harga. 3. Digunakan untuk aktivitas yang dilarang hukum atau agama, seperti pencucian uang, penipuan, dark web, hingga transaksi barang ilegal. 4. Mengabaikan resiko, bahkan sampai menggunakan utang atau pinjaman riba demi membeli Bitcoin. Dalam situasi seperti ini, potensi goror dan maisir menjadi sangat besar. Intinya, Bitcoin adalah alat, sama seperti pisau yang digunakan untuk memotong roti, bisa juga untuk menyakiti. Tergantung siapa penggunanya, niatnya, dan bagaimana ia mengendalikannya. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai investor atau pengguna untuk 1. Belajar dan paham dulu sebelum terjun. 2. Hanya gunakan uang yang siap rugi, bukan uang kebutuhan pokok. 3. Tidak berlebihan atau tergoda mengejar kekayaan instan. 4. Selalu cek legalitas, regulasi, dan keamanan transaksinya. Dalam prinsip keuangan yang etis, menjaga kehati-hatian lebih baik daripada menyesal. Kalau kamu masih ragu, tidak ada salahnya untuk menahan diri atau konsultasi ke ahli yang kompeten. Gimana menurut kamu? Apakah Bitcoin bisa digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan konten edukatif lainnya.